Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini merupakan video pertama dari kuliah Matematika Teknik. Jadi di video ini saya akan membahas tentang buku rancangan pengajaran. Ya, saya sendiri, Dr. Tommy Abu Zairi, di Program Studi Teknik Biomedik, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mata kuliahnya bernama Matematika Teknik dengan kode EE603007 di semester 3 dengan bobot 4 SKS. Jadi nanti akan ada 2 pertemuan setiap pekannya, dan mata kuliah ini menjadi prasyarat untuk mata kuliah kalkulus. Kemudian jadi ini kalkulus ini prasyaratnya karena nanti di sini di kuliah ini akan ada banyak persamaan-persamaan, terutama persamaan diferensial, sehingga harus lulus dulu mata kuliah kalkulus. Dan mata kuliah matematika teknik ini menjadi prasyarat untuk mata kuliah lainnya seperti komputasi numerik, teori medan elektromagnetik, sistem cerdas berbasis pengetahuan, dan sinyal sistem. Nah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menganalisa permasalahan keteknikan secara matematika dan mengimplementasikannya dalam bidang keteknikan. Bahasa yang digunakan sebagai pengantar adalah bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran Prodi, Program Studi Teknik Biomedik, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan prinsip-prinsip kerekayasaan. Kemudian capaian pembelajaran 2-nya yaitu mampu menerapkan prinsip dasar matematika, biologi, fisik, dan keteknikan. Nah, nanti ada CPMK dari mata kuliahnya, yaitu menganalisa permasalahan keteknikan secara matematika dan juga mengimplementasikannya dalam bidang keteknikan, terutama teknik biomedik. Nah, dari CPMK ini ada 14 sub CPMK. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail sub CPMK-nya di dalam setiap pekannya. Yang jelas ini terdiri dari persamaan diferensial orde pertama, orde kedua, dan orde tinggi, beserta nanti ada tambahan transformasi Laplace dan transformasi Fourier. Jadi materi pembelajarannya ada dikhususkan atau dikelompokkan ke beberapa persamaan diferensial mulai dari orde pertama sampai orde tinggi, dan ada juga diferensial parsial ditambah deret Fourier dan transformasi Laplace. Untuk buku referensinya utamanya menggunakan Advanced Engineering Mathematics. Ini karya Erwin Kreyszig, dan bisa juga sebagai tambahan Advanced Modern Engineering Mathematics Lynn James. Baik, kita lanjut ke rencana pembelajaran setiap pekannya. Baik, nah di video pertama ini, termasuk di pekan pertama, di minggu pertama, kita akan membahas BRP, buku rancangan pembelajaran. Ini adalah buku rancangan pembelajaran, kemudian ada kontrak perkuliahan, dan juga nanti di minggu pertama kalian akan belajar juga tentang pengertian dan aplikasi dari persamaan diferensial orde pertama atau orde 1. Nah, metode belajarnya di sini kita lihat metode belajarnya nanti kuliah interaktif dan self study. Jadi ada kuliah, ada self study-nya juga dengan mode pembelajaran sinkron. Jadi kita akan Zoom dan asinkron dengan menggunakan emas, WA, dan video-video yang saya rekam ini. Nah, sebelum
sesi kelas, mahasiswa diharapkan menonton video 1 dan 2 di EMAS dan YouTube. Nah, jadi kita lihat misalnya di EMAS ini sudah dibuat. Nah, ini EMAS atau LMS, Learning Management System dari kelas Matematika Teknik. Jadi ini sudah dibuatkan tiap topik ada video-videonya dan ada PowerPoint yang digunakan, dan juga kalian bisa menonton video, misalnya tadi ada video 1, video 2, dan video 3 di YouTube yang ada di linknya. Nah, ini bisa dilihat urutannya video 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai selesai. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi di pekan pertama ini tugasnya orientasi sebelum sesi kelas menonton video 1 dan 2. Kemudian nanti ada latihan, mahasiswa mengerjakan latihan tugas. Kemudian umpan balik, dosen memberi tanggapan melalui nilai tugas. Jadi nanti di bagian bawah kita akan lihat tugas-tugasnya setiap pekan. Nah, tujuan dari pekan pertama ini selain pembahasan BRP, nanti ada indikator umumnya, kalian mampu mengetahui persamaan diferensial orde pertama, tapi lebih khusus lagi kalian mampu menjelaskan aplikasi persamaan diferensial tersebut. Nah, ini di pekan pertama. Lanjut ke pekan kedua. Nah, ini kita akan membahas sub CPMK 2 yang berisi verifikasi dan solusi persamaan diferensial. Nah, metode dan penyampaiannya sama, kita lewat mode sinkron, nanti tetap ada mode sinkron, saya untuk mengkonfirmasi atau ada pertanyaan, dan juga asinkron dengan emas, WA, maupun di Jamboard, atau di YouTube juga mode asinkronnya. Nah, orientasinya sebelum sesi kelas, kalau tadi di pekan pertama video 1-2, di pekan kedua ini video 3-6, karena ini berisi perhitungan-perhitungan, sehingga nanti kalian diharapkan bisa memverifikasi solusi persamaan diferensial. Ini di pekan kedua. Nah, lanjut ke pekan ketiga, kalian akan mempelajari metode reduksi dan pemisahan persamaan diferensial. Video yang ditonton adalah video 7-10 yang ada di YouTube. Jadi misalnya kalau ini video 7-10, kalian tinggal lihat di sini video nomor 7-10. Nah, indikatornya diharapkan kalian mampu mencari solusi persamaan diferensial dengan metode reduksi dan pemisahan. Kemudian di pekan keempat akan mencapai sub CPMK 4, itu persamaan diferensial eksak dan non-eksak. Di video penjelasannya ada di video penjelasan 11-14, dengan indikatornya kalian mampu menyelesaikan persamaan diferensial eksak dan non-eksaknya. Oke, ini lanjut ke pekan kelima. Nanti ada persamaan diferensial yang berbentuk linier. Videonya kalian bisa tonton video 15-18. Jadi videonya sudah diurutkan, kalian bisa lihat. Lanjut ke pekan ke-6. Kalau tadi linier, pekan ke-6 ini persamaan diferensial non-linier, yang non-linier. Videonya 19-22. Kemudian indikatornya kalian mampu menyelesaikan persamaan diferensial yang non-linier tersebut. Oke, masuk pekan ke-7 sebelum UTS. Nah, di sini sudah masuk persamaan diferensial orde kedua, di mana videonya 23-27. Nah, nanti pekan ke-8, yaitu ujian tengah semester atau UTS, ini mencangkup sub CPMK 1-7. Jadi sub CPMK-nya 1-7.
Ini akan keluar di UTS. Nah, setelah UTS, di pekan ke-9, sub CPMK 8, kita masuk lebih ke aplikatif, pemodelan pegas dengan persamaan diferensial. Jadi ini adalah pemodelan pegas, nanti bisa dilihat di video 28 sampai 32. Lanjut ke pekan ke-10, persamaan Euler-Cauchy, bisa lihat di video 33 sampai 37. Ini pekan ke-11, persamaan diferensial non-homogen, bisa dilihat di 38 sampai 42. Jadi nanti di persamaan diferensial non-homogen ini berbeda dengan yang di homogen, yang orde 1, orde 2 sebelumnya. Lanjut ke pekan ke-12. Nah, ini ada persamaan diferensial orde tinggi atau orde ke N. Kalau sebelumnya cuma orde 2, ini bisa aja orde 5 atau orde 6. Jadi lebih dari orde 2, itu disebutnya orde tinggi. Nah, di sini dijelaskan di video 43 sampai 47. Kemudian ke-13 kita akan belajar transformasi Laplace, bisa lihat di video ini. Lanjut ke pekan 14, 2 pekan sebelum UTS. Kalau tadi transformasinya, maka di sini di pekan 14 akan belajar aplikasi transformasi Laplace. Jadi aplikasinya seperti apa, bisa dilihat di video ini. Lanjut ke 1 pekan sebelum UTS, belajar transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini bisa ada di video 58 sampai 60. Nah, ini video terakhir, video 60. Dan nanti pekan ke-16 akan ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini sub CPMK-nya setelah UTS. Jadi sub CPMK sub CPMK 8 sampai 14. Baik, itu adalah rencana tiap pekannya. Kemudian ada rancangan tugas dan latihan. Jadi setiap minggu saya rancang ada tugas, mulai dari minggu ke-1, kecuali UTS, minggu ke-8 itu nggak ada, sampai minggu ke-15. Nah, nanti ada tugasnya berbentuk video. Ini nanti kelompok, jadi kalian akan membuat video mengenai contohnya di pekan pertama aplikasi dari persamaan diferensial orde pertama pada bidang keteknikan. Jadi ini walaupun kalian belum spesifik sampai ke persamaan-persamaannya, tapi minimal kalian bisa membuat video contoh aplikasinya seperti apa. Kemudian ada juga yang individu. Individu biasanya menggunakan lembar jawaban, nanti difoto, di-scan, kemudian di-upload di LMS emas, emas.ui.ac.id. Nah, ini sama. Ada juga kuis. Jadi nanti ada kuis di pekan ketiga, sub CPMK 1 sampai 3. Ini biasanya setengah jam. Jadi nanti supaya tidak menumpuk di UTS, kalian ada soal-soal kuis. Sisanya sama, ada video, ada lembar jawaban. Di sini sudah dirancang setiap pekannya. Nanti kuis ada 2 kali, di pekan ketiga dan pekan ke-6. Kemudian ini nanti bisa dilihat tugas-tugasnya ada di sini. Saya kira cukup untuk rancangan tugas. Nah, ini kriteria penilaian, jadi dari setiap tugas itu sudah dibuat kriterianya. Jadi ini bobot-bobotnya sampai nanti total 100%. Nah, ini ada kuis 5%, kemudian UTS dan UAS 26%. Jadi nanti diharapkan kalian sudah mengetahui evaluasi-evaluasinya, dan di sini sudah dijabarkan juga bobotnya berapa, sehingga kalian bisa menghitung sendiri juga kira-kira kalian sudah berapa persen nih
atau sudah berapa nilainya. Itu bisa kalian perkirakan sendiri dari nilai tugas-tugas atau kuis kalian. Ya, ini pedoman kriteria penilaian sama seperti di UI, huruf A itu 85 ke atas, A minus, B plus, B minus, sampai E. Nah, diharapkan kalian lebih besar dari 55 itu lulus. Nah, yang agak unik adalah video presentasi. Jadi, di video presentasi ini untuk nilai 85 sampai 100 atau nilai A, ya itu di sini ada ada 5 kriteria. Jadi kalian harus memenuhi 5 kriteria ini, mulai dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, presentasi materi yang berimbang antara anggota kelompok, materi video yang sesuai dengan yang telah ditentukan, videonya juga menarik, dan video memiliki kesimpulan. Nah, kalau cuma memenuhi 4 aspek dari 5 aspek yang ditentukan, berarti nilainya antara 80 sampai 85. Kemudian cuma 3 aspek, 75 sampai 80. Hanya 2 aspek, 70 sampai 75. Kemudian hanya 1, 55 sampai 70. Kalau tidak menunjukkan kelima aspek atau tidak mengumpulkan, 0. Tapi kalau tidak menunjukkan kelima aspek, ya minus 55. Kurang dari 55. Nah, ini adalah rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian esai itu nanti ada bobot per tugasnya. Baik, saya kira cukup untuk video pertama ini tentang pembahasan buku rancangan pengajaran di mata kuliah Matematika Teknik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu.